Ladies and gentlemen, welcome to the second day of Indonesia Game Developer Exchange Conference 2021. Working condition, shifting from physical to online, it has always been challenging. So there are a few things that we did to try to make this more, I guess, easier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Yang saya hormati para founder game developer, publisher, dan para undangan Indonesia Game Developer Exchange 2021. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktu dan perhatian Bapak dan Ibu dalam menghadiri rangkaian kegiatan IGDX dalam 2 hari ini, dimulai dari IGDX Karir, Bisnis, hingga Conference. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan selamat kepada 24 game developer Indonesia yang telah mengikuti IGDX Academy selama 3 bulan ini. Dengan pengalaman mendapatkan mentoring dari para praktisi di industri game global, tentunya kami berharap pengalaman ini dapat memperkuat portfolio dan strategi bisnis para game developer untuk meningkatkan peluang kesuksesan atas game yang akan dirilis pada waktu mendatang. Berbicara tentang game, mari kita lihat lanskap potensi Indonesia. Saat ini berdasarkan riset We Are Social 2021, jumlah pengguna internet Indonesia sudah mencapai 202,6 juta. Ini setara dengan 73% dari populasi Indonesia, dengan durasi akses internet mencapai 9 jam tiap harinya. Ini adalah potensi ekonomi digital yang patut kita manfaatkan, terutama dalam menghasilkan game-game nasional yang berkualitas. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, negara kita memiliki kekayaan atas keberagaman penduduk. Kita memiliki lebih dari 1.000 suku bangsa, 801 bahasa daerah, dan begitu banyak cerita kerajaan, cerita rakyat, dan nilai-nilai luhur yang ada di dalamnya. Ini dapat dijadikan inspirasi dalam kita membuat game. Beberapa contoh video game buatan anak bangsa yang didasari unsur budaya lokal, antaranya Lokapala, ini mengambil cerita tentang Borobudur. Dreadout, ini mengambil cerita tentang hantu khas Indonesia. Dan yang baru dirilis yaitu Battle of Satria Dewa dengan cerita tokoh heroik Indonesia. Kesuksesan video game dengan sumber daya cerita lokal tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang kita kembangkan untuk meningkatkan lagi potensi ekonomi digital game lokal. Thank you for your time joining this session. We are very happy to take this opportunity to meet game developers in Indonesia. We hope our presentations give you a glimpse of how Nintendo is prepared to welcome you on board on our platform and inspires you to make and publish games for Nintendo Switch to reach out wider range of audience worldwide. Before moving forward, this is a friendly reminder. We would like your attention
not to share any part of the contents in any format, online or offline, outside of today's audience. Thank you for your kind understanding and cooperation. This is the list of topics that Nintendo is delivering today. There are 5 topics. First is a quick introduction of ourselves, Nintendo. Nintendo headquarters is located in city of Kyoto, Japan. There are 2 office buildings in Kyoto, headquarters office and development center. Both buildings stand side by side across the road. Our team, licensing department, is inside the head office building to support developers and publishers in Asia. We have international subsidiary companies including Nintendo of America, based in Redmond, Washington, looking after Americas, and Nintendo of Europe in Frankfurt, Germany, taking care of Europe. Nintendo was founded back in year of 1889. Our business started 132 years ago by selling Japanese traditional playing cards. As we continue to sell these playing cards now, our philosophy and culture are always focused on entertainment for everyone. Especially since the 80s, form of our entertainment moves to gaming hardware, as you see in this screen. How many of hardware have you played and can you remember? Alright, let's take a look at the market overview of Nintendo Switch in following slides. The latest gaming platform in new chapter of our entertainment history is Nintendo Switch. The international release of Nintendo Switch was March 2017. You may be wondering, okay, 5 years have passed since then. How is the momentum now? This chart shows sales unit of Nintendo Switch hardware by fiscal year. You can tell Nintendo Switch has been performing bigger and bigger over the years, and the 5th year is the biggest. This growing trend of Nintendo Switch is unprecedented in Nintendo's console history. The hardware has sold over 92 million units life to date, and the regional breakdown shows if you publish games for Nintendo Switch for Americas, Europe, and Japan, you could reach out 82 million units of Nintendo Switch hardware. Hi everyone, my name is Marcus. I'm not sure if, I don't think I can share my slides, so I'm just going to talk through some of the points. I am a global program manager at Google, and my main role is to manage indie games initiatives such as Indie Games Accelerator and the community programs in a team called Developer Relations and Ecosystem. So that's my role at Google, and also apologies for this technical difficulties. So I would like to share a little bit about the Indie Games Accelerator if you don't know already. So Indie Games Accelerator is an education and mentoring program to help small indie studios learn how to grow and become successful company and supercharge their growth. This is a 3-month digital accelerator designed to bring the best of Google's program, products, people, and technology to high potential indie games from selected countries around the world. And before COVID happens, this used to be a physical event that we do in the Google offices, but because of COVID restriction, we have to turn it online. So right now, it is a 3-month program virtually. So selected developers get access to Google and top industry experts, as well as joining a group of passionate game developers around the world who's looking to take their business to the next level. So a lot of people probably don't quite know, what to expect in the program. So let me just, first walk you through who will be in the program. Obviously, the indie game studios are the reason why we are all here and why we run this program. And the next would be the mentors, and the mentors could be from Google and also from the industry itself. So people who's outside of Google, who has been spending
a lot of their time in building games and also doing something cool in the game industry, who will be providing guidance to the studios with their experience. And lastly would be Googlers, who will be providing support to both studios and mentors. So these are the three kind of people that we will usually have inside the program. Now, what are the benefits of the program? The program is designed to bring the best of Google, like I said, in terms of its product, how to build better on it, how to use the product to track some things, or to scale your operations, and its people, people who has been in a lot of different industries and has vast experience in terms of how to grow their businesses, would be able to help, and as well as technology, the stuff that we have that can help you build their products. Kalian semua ini kan rata-rata memiliki platform sendiri kan untuk memasarkan game kalian gitu, atau memang kalian sebagai publisher lah di sini gitu. Nah, yang aku penasaran di sini tuh bagaimana kalian melihat market Indonesia untuk mobile game atau PC game juga untuk Bu Eva. Tapi kita pengen bahas yang sekarang lebih fokusnya ke mobile nih. Gitu. Kalian melihatnya tuh user kalian itu seperti apa? Kemudian juga target market Indonesia pada saat ini tuh trennya seperti apa sih gitu? Karena aku juga pemain game mobile kan dari Gamir Studio itu. Cuma kita memang kadang-kadang melihatnya kadang-kadang beda developer, beda juga nih target marketnya gitu. Mungkin kita bisa mulai dari Bu Eva, silakan dulu. Ya, terima kasih pertanyaannya. Oke, selamat ya pagi semuanya. Ya, jadi untuk kalau saya dari Megasus ya melihat opportunity market di Indonesia ini tentunya untuk platform mobile terutama ya Google dan App Store. Kita melihat dari tahun ke tahun itu perkembangan mobile game tuh sangat pesat sekali, terutama di tahun 2020-2021 ya, pada saat 2020 kita COVID pandemi kemarin. Tentunya kita lihat juga dari data statistik kalau saya nggak salah nih, angka market size ya, itu yang dihasilkan di market Indonesia aja sebesar kurang lebih sekitar 20-21 triliun. Jadi kita lihat opportunity-nya sangat besar sekali nih untuk game-game mobile. Jadi untuk kita sebagai publisher dan developer juga kita sangat optimis bagaimana kita bisa kedepannya lebih memajukan industri game yang ada di tanah air. Jadi untuk pemilihan game sih kita di Megasus sendiri untuk genrenya sih kita bervariasi ya, dari MMO sampai ke casual game seperti itu. Jadi untuk melihat pasar di 2021 dan mendatang juga kita sangat optimis sekali karena kita nilai tadi dari market size-nya, dari total penduduk juga kita cukup besar Indonesia, sangat besar di Asia, dan untuk market size-nya juga kita nggak kalah dengan negara-negara yang lain seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, wow, angka yang tidak sedikit banget ya, Bu ya, gitu. Ya, dan kalau menurut Pak Hansaleh gimana nih? Apa target marketnya atau usernya untuk Garena sendiri itu seperti apa? Silakan. Ya, kalau mungkin sedikit tambahin untuk kayak mobile games market di Indonesia ya, memang kita lihat perkembangannya sangat-sangat pesat. Mungkin nggak cuma di tahun ini dan tahun kemarin, tapi juga dari 3-4 tahun ke belakang gitu. Mungkin salah satu faktor yang kita lihat terutama adalah increasing smartphone penetration ya, dan juga dari segi infrastructure, I think lebih baik gitu kalau mungkin dibandingkan dengan mungkin sebelumnya dari PC dan konsol in terms of accessibility-nya gitu. Nah, kalau dari segi target market untuk kita sendiri mungkin bisa dilihat dari banyak games gitu ya yang kita rilis gitu. Jadi memang target market itu kan beragam gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat masing-masing game pasti ada target marketnya sendiri, baik itu lebih casual atau misalnya lebih hardcore, baik itu RPG gamers atau misalnya juga Battle Royale gamers. So mereka pasti bakal ada demand yang berbeda-beda sih. Okay, Good morning and very warm. Kalau untuk Mbak Laila sendiri, aku menurut Mbak aja kayak kelihatan masih muda banget. Aku soalnya termasuk salah satu MPL juga nih, gitu. Aku jadi penasaran. Gitu. Oke. Terima kasih Mas Syafiq. Tadi juga sebelumnya Ibu Eva dan Pak Hans juga sudah sempat
cerita mengenai market, kemudian juga mengenai segmentasi ya. Kalau di NPL sendiri saat ini kita melihatnya Indonesia itu merupakan pasar kedua. Kita kan berangkat dari India, kemudian kita kenapa kok pilih Indonesia ya? Indonesia tadi biasa cerita mengenai market size-nya, kemudian kita juga melihat perkembangan pengguna Android lah, terutama di Indonesia itu kan meningkat sangat pesat juga sampai dengan 90% pengguna telepon genggam di Indonesia itu masih menggunakan Android. Itu juga salah satu alasan kenapa NPL saat ini masih fokus di pengguna Android. Dan kita juga melihat selama 2 tahun NPL di Indonesia, pemain mobile gaming sendiri itu sudah meningkat hingga 2 kali lipat dari sebelumnya. Memang karena kondisi juga, tapi juga kami melihat kemampuan market untuk menyerap mobile gaming itu meningkat. Kita kalau salah kita sekarang peringkat nomor 1 ya di Asia Tenggara ya. Dan kalau kita bicara mengenai segmentasi market, mungkin saya berangkat dari game yang tersedia di NPL. Kita ada berbagai jenis game memang. Jadi yang mungkin secara garis besar kita ada casual game, di mana gamenya itu lebih simple, lebih fun, lebih seru gitu ya. Sementara kita juga ada game yang strategi sifatnya. Itu kita sebut sebagai fantasi salah satunya fantasi sepak bola. Nah, dengan melihat hal itu, kami percaya bahwa kami memberikan kesempatan kepada target market yang cukup luas, dari mungkin usia sekitar 15 sampai dengan 40 tahun bisa gitu main game di tempat kita, dan pilihannya juga banyak, mereka bisa memilih. Just kalau kita lihat di situ adalah ke arah market premium. Dan kalau lihat dari user behavior-nya, pengguna mobile itu cenderung maunya gratis. Ya kan? Jadi sedangkan kalau kita lihat PC dan konsol, mereka rela bayar $60 di depan, ya kan? Karena mereka mau menghargai gamenya yang experience itu tidak terinterupsi oleh iklan ataupun konten kayak in-app purchase. Jadi kayak mereka rela bayar mahal untuk experience yang continuous tanpa interupsi. Sedangkan kalau di mobile, karena kamu mungkin biasa mainnya juga sambil naik kereta atau sambil ngapain, lagi nunggu meeting kan, jadi kayak yaudah gue mainnya bentar gitu kan, main bentar, maka mereka cenderung kayak maunya game yang lebih singkat dan mungkin gamenya mau yang gratis. Jadi kayak dari itu aja udah beda banget gitu. Nah, jadi karena tadi ya, jadi karena perbedaan behavior tadi juga dan juga passion game yang apa yang kita buat, nah itu lebih cocoknya di PC atau konsol premium. Seperti itu sih ya dari saya. Nah, kalau dari Bu Lilis apakah sama dengan kalau Mas di Chris? bagian aku mungkin jadi lebih ke proven yang tadi disampaikan oleh Chris. Tapi mungkin Chris kurang satu aja sih, marketing. Marketing budget untuk mobile tuh emang luar biasa ya, besarnya harus disiapkan oleh developer. Kalau yang experience base yang saya alami, kenapa saya develop PC konsol gitu ya, PC duluan sih, karena game pertama saya yang Nut Simulator for Work itu waktu itu masih ada sebuah mekanisme di Steam yang namanya green light, dimana kita bisa mastiin performance game kita langsung ke marketnya Steam, free, nggak ada biaya ya waktu itu. Nah itu sebelumnya saya udah develop mobile game yang mana emang nggak sukses. Jadi yang disampaikan secara teori, saya udah melakukan secara prakteknya gitu loh, dimana bikin mobile nggak ada revenue-nya, nggak ada hasilnya. Tapi begitu masuk ke Steam, ngeluarin game kecil, simple, tadi Chris sudah mention juga, nah itu justru malah ngasilin duit. Karena skopnya emang kecil ya yang waktu Nut Simulator Forward. Nah untuk yang pelajaran lainnya, waktu yang develop puzzle platformer yang skopnya lebih gede, budgetnya lebih gede, tapi nggak dibarengi dengan proses target market, research ke target market gitu ya. Terus waktu itu nggak gandeng publisher, nah itu akhirnya gamenya juga nggak sukses kan, Ascender itu gitu ya, udah budgetnya banyak lah ya gitu. Nah pas bikin My Lovely Daughter itulah akhirnya pelajaran yang sesungguhnya untuk masuk ke PC konsol bareng dengan Toge Production, yang akhirnya game itu sukses ya di marketnya, sukses revenue-nya kayak gitu sih. Kenapa milih? Karena memang itu yang lebih buat developer kecil, tadi kita sudah mention, lebih langsung dapat aja revenue-nya daripada mungkin kita kecil ke mobile gitu ya, tapi terus nggak bener, akhirnya emang lebih banyak loss-nya sih. Di Gameful Studio manfaatin si IGDX Academy ini tentunya buat belajar,
nggak cuma belajar di perihal urusan produknya, teknis dan yang lain, kita juga coba di IGDX Academy ini kita serasa kayak punya konsultan sendiri gitu. Jadi kita sama mentor kita nggak cuma ngebahas soal produk, tapi soal di sisi bisnis dan perusahaan kitanya juga gitu. Jadi kayak ngomongin soal pembukuan dan yang lain itu juga kita terbuka sama mentor, kita ngerapihin dari sisi perusahaannya dan yang lain, plus termasuk di produknya itu sendiri sih. Oke, wow, dari insight-insight yang tentang motivasinya aja ya, itu kayak dari sana ini kebayang kalau IGDX Academy ini mendatangi mentornya nggak cuma dari dalam negeri tapi juga dari luar negeri, yang mana akhirnya ada knowledge exchange di situ, ada ya, pengetahuan-pengetahuan baru yang mungkin belum pernah ada atau belum pernah didengar sama studi-studi di Indonesia. Seperti itu, kayak ya kebayang sih ya. Terus selanjutnya nih, mungkin dari perwakilan dari Advanced Track dulu, dari Pak Imron dan dari Kak Ibnu, dari Ginko ya, yang untuk menjawab pertanyaan ini. Bisa diceritakan nggak sih proses pendaftarannya, ketemu informasi dari mana, dan apakah prosesnya sulit atau tidak? Lalu ada dokumen-dokumen apa aja sih yang kira-kira harus disiapkan nih untuk pendaftarannya kemarin? Silakan dari Pak Imron dulu. Agak lupa. Jadi dimaklumi ya. Ini di chat. Enggak, jadi waktu itu memang nggak sulit ya, karena dari asosiasi game Indonesia sendiri merekomendasikan waktu itu, dan karena pendaftaran tidak sulit, mungkin dokumentasi standar ya. Bahkan waktu itu kalau kami bisa dibilang kurang prepare untuk cuman memang lebih ke interview sih di sana. Jadi mungkin dari dokumentasi mungkin simple lah, dan interview sih yang paling penting. Jadi interview dengan para kurator yang sebelumnya begitu. Oke, soalnya kalau aku ngebayangin ya, kalau studio sudah terbiasa mengurusi produk gitu kan, terus tiba-tiba ada sesuatu dokumen yang harus diurus, itu tuh mundur ke belakang kayak ngurusinnya, aduh ini belum seperti itu kan ya. Itu sih yang dibayangkanku, dan ternyata kata Pak Imron ya beberapa kayak interview dan sejenisnya itu memang harus dipersiapkan. Oke, kalau untuk dari Kak Ibnu, dari Ginko seperti apa? Apakah sama? Untuk intermediate track sebenarnya kurang lebih sama. Jadi kita melengkapi dokumennya kayak nama PT dan yang lain, profil si studionya. Setelah itu dilanjutin ke sesi interview yang tadi kata Mas Imron. Jadi kita nampilin profil si studionya atau apa yang lagi kita kerjakan, kayak gitu sih. Oke, kalau nggak salah ada prototype juga kan ya? Iya, ada nampilin si prototype si game yang lagi kita kembangkan. Iya. Nah, itu untuk gambaran dalam pendaftaran IGDX Academy selanjutnya jika dibuka. Jadi mungkin dari sekarang kayak kebayang, oh studio aku juga pengen nih masuk ke IGDX Academy, mungkin bisa dipersiapkan terlebih dahulu kebutuhan-kebutuhannya. Jadi saat itu buka gitu kan, studio kalian sudah pada siap semua. Oke, selanjutnya nih untuk pertanyaan untuk Kak Albert dan Kak Safik nih. Boleh dijelaskan lebih detail bagaimana persiapan yang dilakukan saat sudah terpilih menjadi mentis dari masing-masing studio? Siapa aja sih yang mengikuti akademinya? Apakah semua orang atau milihnya random atau kayak gacha gitu kan? Seperti gimana? Oke. Jadi saat itu udah terpilih, udah dikasih tahu, oh dapat mentornya yang ini gitu. Dari situ ya tentunya kita pertama tentuin siapa yang mau mengikuti ya, gitu. Karena tentunya nggak mungkin semua satu studio ikut kan juga nggak mungkin lah. Gitu. Jadi ya pastinya yang dipilih tuh beneran orang yang paling relevan. So hello, I'm John Cartwright and I've been making games for over 30 years. So I started out as a programmer back in the UK as a teenager,
and I've worked as a programmer, a producer, a director. I've run companies. So I was actually really honored to be asked to come and mentor developers here in Indonesia. It's been a fantastic experience for me. I think similarly to everybody else, I was a little bit wondering if I could help people because I think despite the fact that I've been making games for years, you start to think, well, surely everything I think is common sense. And apparently it's not, and it has value. So that's, that's great. So, I mean, I've had a great time really working with my 3 mentee developers. It's been very, very eye-opening for me, and I really hope that it's been beneficial for them. I've spent a lot of time talking to them about pitch decks, about preparing their game for commercialization, budgets, a lot of things about running a studio, and actually taking the next step and making games a business. And that's really core to what I do with my indie dev clients. So I work with clients in Australia, New Zealand, and around the world, helping them try and bring their games to market. So sometimes what I'm doing is telling them, no, actually your game isn't ready. Don't try and pitch it yet. We need to address this thing. We need to address that thing. Have you thought about this? Why are you making this game? And so there's times that I've had those conversations with my mentees, and blissfully they have kept coming back. So I don't think I've scared them too much. But for me, it's about trying to make sure that they're ready. I'm in a great position. I've been very fortunate that I think 2 of my mentees are actually in fairly serious publisher discussions at the moment for funding. And that's fantastic. I'm absolutely delighted for them. So there's been a lot that I've got out of it. And I think really, it's funny, some of my clients refer to me as like their game dev uncle. Which is kind of, it's quite affectionate, I suppose. And I'll take that. That's okay for me. Yeah, if it means that I can help them. The main thing is that I want to be able to help people and help them succeed. And so hopefully that's what we've all been able to do with this mentorship program. Okay. Thank you so much, John, for the brief introduction. I think all of the panelists quite agree that mentor, the responsibility of the mentor is to at least help the new ones to make sure that they don't repeat the same mistake that probably are having as a mentor, and also to make sure that it would accelerate the development probably for the studio itself. All right, good afternoon, everybody. Thank you for attending this event. I hope the event overall from yesterday to today and the whole IGDX session, both in the conference, the IGDX Academy, IGDX Business, and IGDX Career, all these programs are useful and gives an impact to each of you who attend this event. A special thank you from the AGI to the Ministry of Informatics and Communications Technologies, or Kementerian Kominfo, for supporting us in this event. We are hoping that this is just the first step towards a long-term collaboration to create IGDX. IGDX is a program, an event that's aimed to increase the skill ceiling of professional developers, game developers in Indonesia, and based on the feedback that we received for all the programs we have for this year, has been an amazing experience, and hopefully it gives a powerful impact to the industry. So special thanks to everybody who attended this event, to all the speakers, to all those who took part in making this a reality. There are things that, of course, we can improve in the next years or in the future. But hopefully this year has been a great success for all of us.